Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Agama Islam terdiri dari perintah dan larangan. Ada yang diperintahkan untuk dilakukan, ada larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Baik yang diperintahkan maupun yang dilarang, sesungguhnya kemaslahatan itu kembali kepada manusia itu sendiri. Karena Allah adalah zat yang maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan makhluk sedikit pun. Nah, hamba yang bahagia itu adalah hamba yang menghormati perintah dan larangan tersebut. Kalau itu perintah, bentuk penghormatannya dengan dikerjakan sebaik-baiknya. Kalau berupa larangan, maka penghormatannya ya dijauhi dan betul-betul dihindari. Nah, Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala beliau menjelaskan terkait hal ini pada pertemuan yang terakhir. Beliau menyinggung tentang rukhsah. Ya. Rukhsah itu apa, Zul? Pernah mendengar enggak? Ya. Mas Muhammad, pernah mendengar rukhsah mboten? Siap-siap. Hamzah siap-siap. Mas Muhammad sudah pernah mendengar rukhsah belum? Udah Hamzah? Belum. Mas Ubaid, rukhsah itu apa? Mas Uwais kok Atta? Atau bapaknya, kakeknya mana? Oh ada, siap. Berarti di majelis ini yang 3 generasi cuma Pak Sur ya? Ada selain Pak Sur yang 3 generasi? Siapa? 3 generasi, Pak Sur, Mas Atta, Uwais. Pak Nursito? Mana Pak Nursito? Pas nggak datang. Pak Nursito terus siapa? Oh iya betul. Iya. Biasanya datang itu mobilnya itu bukan? Hah? Oh mobilnya Pak Sus. Oh ya. Belum kenalan ini sama mobilnya. Baik. Ayo Mas Wes, apa itu rukhsah? Enggak tahu. Baik. Yusuf. Pernah enggak? Ya, jadi rukhsah itu keringanan, betul. Ya. Diberi rukhsah itu dikasih keringanan. Kasih keringanan, dikasih permakluman. Ya. Diberi semacam kompensasi lah. Itu namanya rukhsah. Tapi rukhsah itu bukan hukum asal. Artinya sebenarnya tidak boleh karena kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan. Ya. Nah, rukhsah itu menurut aturan agama jangan kemudian berlebihan juga. Rukhsah itu diambil ya dalam situasi yang memang memerlukan. Bukan kemudian tiap saat, tiap waktu rukhsah gitu. Baik. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan contohnya sholat zuhur. Sholat zuhur itu kalau pas panas banget diberi rukhsah untuk waktu pelaksanaannya diundur. Biasanya jam 12, tapi karena panas-panasnya banget akhirnya boleh diundur sampai jam 1 misalkan. Tapi ya jangan kebablasan. Kebablasannya apa? Akhirnya melaksanakan sholat zuhur mepet waktu asar.
Apalagi kalau sudah masuk waktu asar, itu nggak boleh. Baik, kita lanjutkan halaman 9, paragraf kedua. Wa min hadza, termasuk pembahasan tentang rukhsah juga. Anna syaba'a fil akli rukhsatun ghairu muharramatin. Makan sampai kenyang, rukhsah. Itu bukan haram. Makan sampai ke kenyang. Kalau hukum asalnya apa coba? Hukum asalnya makan itu apa? Kalau sampai dikatakan makan kenyang itu rukhsah. Ya. Makan itu hukum asalnya apa? Sampai kenyang atau secukupnya? Secukupnya. Bukan makanlah kamu sampai kenyang, enggak ada perintah seperti itu atau pembolehan makanlah sampai kenyang, enggak. Aturannya adalah wakulu washrabu walatus rifu. Silakan makan, silakan minum, yang penting jangan berlebihan. Ya. Jadi makan sampai kenyang itu sebenarnya bukan hukum asal. Hukum asal itu makan ya secukupnya. Ya. Bukan sak wareke. Kan oh sak wareke ra apa-apa, wong boleh kok. Iya betul. Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kesempatan itu menyuruh sahabatnya makan tuh sampai kekenyangan. Ya. Tapi pertanyaannya apakah setiap kali makan kemudian kekenyangan? Kan tidak. Maka disimpulkan di sini oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala, makan sampai kenyang itu rukhsah. Ghairu muharramatin, tidak haram. Fala yanbaghi, maka tidak sepantasnya an yajfu wal abdu fiha, untuk kemudian seorang hamba itu kaku ya, dalam penerapan, hatta yasila bihi asyaba'u ila haddit tukhamati wal imtila. Akhirnya di tiap kali makan kekenyangan sampai itu apa? Sampai apa bahasanya? Betul ini tukhamah itu sampai begah. Wal imtila itu full tank. Itu namanya imtila. Fayatatallabu ma yasrifu bihi ta'am. Saking kenyangnya, akhirnya dia memerlukan hal-hal yang bisa menurunkan makanan itu. Saking kenyangnya akhirnya apa? Jalan sana, jalan sini. Dan itu. Bahkan memilih apa yo kira-kira yang dimaukan dalam Ibnul Qayyim di sini kira-kira? Kira-kira apa ini? Orang makan kekenyangan nih. Ya, sampai kemudian begah, kemudian full tank. Lalu fayatatallabu ma yasrifu bihi ta'am. Dia ingin melakukan sesuatu untuk menurunkan makanan tadi. Wah, kebae. Iki carane ben medun sik. Nah, gitu. Di antara langkah yang diambil itu apa? Untuk ngedukke makanan ini. Jalan-jalan, ya kan? Melaku-melaku muter keliling masjid DH Apeng Bitu. Tapi bukan tawaf ya. Keliling-keliling. Terus apa lagi? Yang biasa kita Bang, saya sama Bang Rahmat paham betul kalau urusan kayak gini. Sama-sama gemuk kita ini. Apa yang biasa dilakukan orang kalau sudah kekenyangan itu untuk ngedukke makanan itu apa? Apa? Kalau Mas Ani enggak lah. Kemudian kuru Pak Budi juga kayaknya enggak. Ustadz kita dari Sentolo. Monggo. Ini gimana kebiasaan orang untuk menurunkan makanan itu apa? Pak Sukirno. Apa meng? Enak-enaknya Pak Sukirno? Enak-enaknya. Apa? Nama itu? Oh, ngelekar. Ngelekar apa yang ngedoke makanan Mas itu? Iya. Nah, yang membuat Ibnul Qayyim itu menganggapnya sebagai suatu hal yang lucu itu. Ya. Ada sebagian orang makan sampai kenyang, untuk menurunkan makanan itu, pilih makanan yang lain, ada enggak? Obo coba. Minum jus, misalkan, ya kan, cari buah, wes wareg ini, tongseng sate, leb. Wah, kenyang banget nih ini.
Terus mikir ki piye carane ngedokke kates. Pisang bisa, Bu? Pisang. Oh, mungkin kalau pisang jelas karena Mas Ani udah terbukti kurus ini. Ya kan? Yang saya ketahui seringnya itu kalau enggak pisang ya timun. Iya kan? Sudah makan sampai kenyangan, dia berpikir caranya menurunkan makanan dengan makanan juga. Ya memang turun, yang tadi dimakan turun, atasnya ganti sama makanan yang baru. Iya kan? Itulah manusia. Alasannya apa? Rusak itu boleh kok. Kata Ibnul Qayyim fayakunu hammuhu batnahu. Akhirnya yang dipikir itu cuma perut aja. Qablal akli wa ba'dahu, sebelum makan dan setelah makan, tetap urusannya perut. Bal yanbaghi, seharusnya lil abdi, seorang hamba itu an yaju'a wa yashba'a. Kadang lapar, kadang kenyang. Wa yada'at ta'ama wa huwa yashtahihi. Kadang-kadang dia menghindari makan wa huwa yashtahi, padahal dia ingin sekali. Yashtah itu dari bahasa syahwat itu loh. Syaha, yashhu, syahwatan, ishtaha, yashtahi, pengen banget makan. Tapi yada'at ta'am, sengaja dia tidak makan. Hati-hati yang mau ikut rapat malam ini. Karena sudah ada iklan di grup. Macam-macam makanan. Ono sing rambutan, ono sing rica-rica, enggak tahu yang lain-lain ini. Coba nanti malam dipraktekkan. Ora iso. Enak ya kan? Gitu. Ya kalau memang enggak, kalau kekenyangan tuh ya dibawa pulang. Kan itu ya kan? Boleh. Tapi terus ukurannya seperti apa? Kata Ibnul Qayyim, wa mizanu dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ukuran makan itu sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Thuluthun li ta'amihi. Sepertiga untuk makanan. Wa thuluthun li syarabihi. Sepertiga untuk minuman. Termasuk minuman di sini itu kuah loh ya. Ya, kuah. Jadi jangan dipahami satu mangkok soto itu makanan semua. Ya. Kemudian minumannya gelas begini itu sepertiga. Kemudian wa thuluthun linafasihi, sepertiga untuk nafas. Jadi yang dimaksud syarab itu bukan cuma minuman ini. Dimaksud syarab itu adalah sesuatu yang cair. Begitu Pak Dokter ya? Oke. Makanya kalau kita itu ya, kalau bisa komunikasi dengan panitia, alhamdulillah. Misalkan begini, kita ada jadwal taklim jam 9 pagi, misalkan. Terus dipaksa makan, sering sekali kita tolak, janganlah. Kenapa? Nanti kalau terlalu kenyang, nggak bisa ngomong. Kenapa? Nggak ada nafasnya. Nafasnya sudah habis. Ya. Ustadz-ustadz itu banyak yang sakit gara-gara panitia. Iya, betul. Ustadz-ustadz itu banyak yang mengidap penyakit. Itu yang salah panitia. Ya. Wabeh ingin memberikan yang terbaik. Tapi belum tentu keinginan yang baik itu memberikan hasil yang baik. Udah tahu ustadz-ustadz kita itu orangnya enggak enakan kok. Susah untuk menolak, tidak mau mengecewakan. Ya. Tidak ingin membuat harapan itu pupus. Ustadz, enak ini minuman ini. Dalam satu kali duduk 5 jenis minuman. Ya kan? Ya kopi, ya teh, kemudian es Thai tea itu. Belum jusnya, itu sama es buahnya. Kan itu. Semua pokoknya ini Ustaz bagus ini, enak ini. Ini untuk kesehatan. Ya nek siji nek campur-campur ra itu sehat. Ya. Jadi panitia itu mohonlah ngerti. Ketika ustadz yang diundang diberi sajian dan hidangan makanan, ketika ditanya seneng, enak, itu tidak semuanya dari hati, Mas. Fahami itu. Kuwi nggo ngeyem-ngeyem. Itu sebatas ngelegani. Ya. Itu nanti Ustaz sama ketemu Ustaz, ya Allah, sana makan terus. Nanti itu. Sana makan terus.
Yang terbaik itu terus apa? Komunikasi dulu sama ustadznya, panitia yang biasa komunikasi, Ustaz, tanya baik-baik, ngersake dahar mau mboten kan itu. Enggak ada masalah. Kan itu. Kami udah nyiapkan ini atau kasih tawaran A B C D E. Ustadz pilih yang mana? Kan itu. Itu enggak kalau pas makan wabah dipesan. Wah, sing seneng panitiane. Ustadz ya pulang sisanya oke. Wah. Manusiawi. Tidak haram kok. Jangan haram mboten. Saya tidak mengharamkan. Itu rezeki bareng-bareng itu. Tapi yang perlu kita cermati begitu. Kasihan ustadznya. Ya kan itu. Misalkan saya sendiri kalau di rumah itu makan paling 2 kali loh. Yang bikin gemuk itu bukan saya karena suka makan, karena nggak mau menolak ajakan itu. Iya, rusak. Karena nggak mau menolak ajakan, udah gini, apalagi dibawain dari rumah, apalagi ditunggoni. Cicip Ustaz. Oh iya, gimana? Enak ini. Padahal njero ati warak aku. Tapi ya gimana wong kita ajarannya juga seperti itu, jangan sampai mengecewakan, jangan sampai bikin orang harapannya terus pupus begitu. Gitu. Qala rahimahullahu taala, fala yaj'alu thalathatal athlath, jangan sampai 3/3. 3/3 itu apa artinya? 3/3 maksudnya apa? Full tank, kullaha lit-ta'am. 3/3 artinya semuanya itu untuk makanan wahdahu saja. Apalagi kalau ditoyan, sudah. Kulon Progo itu tempatnya Pak Hari, Mas Tompen, Pak Amrika semua itu. Wes pokoknya saya itu kalau diundang di Kulon Progo paling wareg neng toyan sudah. Wis leng lobi tenanan suwe, wah sudah disuguh ini. Minuman, kopi segala macam. Saya pikir wis rampung. Ini baru pembuka Ustaz. Iya. Intinya di belakang mie. Sudah mie kayak gitu kasih 1 mangkok khusus. Rica-rica brutu. Wah, jadi udah. Toyan. Aku yang ngerti. Kuwi katresnan, saya paham itu. Saking sayangnya sama ustadznya, saking ingin menghormatinya. Tapi ya ora apa-apa. Kenapa? Karena setahun di Toyan itu paling 2 kali aja. Nggak tahu ini sebelum Ramadan ada enggak ini Mas Pak Hari? Gus Harjono. Gus John. Mas Tompen. Nanti itu. Om Pras. Abu Zaifah. Terus terang di Kulon Progo ini yang paling kenyang meng Toyan. Ya yang liane kenyang. Apalagi malam ini ya kan. Terus yang paling wareg itu Toyan. Itu sampai berapa lapis itu. Ini buatan sendiri. Kopinya 3 gelas kalau di Toyan itu. Itu macam-macam, ini sing ori, ini sing apalagi Om Pras. Jenengan yang biasa buat toh. Sing paling terakhir, ngerti saya suka es krim, kopine. Es krim. Urung rampung, tambahi meneh. Om Pras itu. Nah, apa Om Pras? Saya tahu itu karena kita ada cinta di antara kita, ya. Nah, ora tresno ya enggak sampai seperti itu. Ini kejo kerep-kerep. Ya paling enggak sebelum Ramadan 1 kali lagi lah, insyaallah. Taib qala rahimallahu taala, itu namanya mengambil rukhsah secara berlebihan. Makan sampai kenyang itu boleh enggak sih? Boleh, rukhsah. Tapi jangan sampai kebablasan. Jangan sampai tiap hari begitu kekenyangan. Gimana Pak Sur? Setuju? Setuju. Taib qala rahimallahu taala, amma ta'ridul amri wan nahyi litashdidil ghali. Ini sekarang sisi yang lain. Ya. Kalau yang tadi mengambil rukhsah secara berlebihan. Kalau yang ini sebaliknya. Apa sebaliknya itu? Kata beliau, wa amma ta'ridul amri wan nahyi. Kalau kita membahas perintah dan larangan litashdidil ghali, untuk sikap yang kaku secara berlebihan. Fahuwa kaman yatawaswasu fil wudu'i mughaliyan fihi hatta yafutal waktu. Itu contohnya orang yang waswas dalam wudu'nya. Ya. Sampai kemudian waktu sholat lewat.
Waktu sholat lewat itu mulai dari ketinggalan takbiratul ihram, ketinggalan 1 rakaat jadi wudu, satset. Itu ada orang-orang seperti itu. Ya. Itu juga terlalu berlebihan. Kalau tadi bermudah-mudahan mengambil rukhsah, kalau yang ini berlebih-lebihan. Au yuraddida takbiratul ihram, atau mengulang-ulang takbiratul ihram. Allah rasido. Allah enggak jadi lagi. Pernah mendapati yang seperti itu Mas Ruby? Pernah melihat orang seperti itu betul? Mas Nuk? Mas Nugroho pernah enggak? Sering, mana sering. Tonggone. Abu Berlian pun nate menyaksikan seperti itu. Kalau saya sering, itu kasihan saya itu, sampai mau ruku dia baru jadi. Allahu Akbar. Jadi kita ajak ngobrol, kita cerita, kenapa sih sampai seperti itu? Katanya untuk menyatukan antara niat di hati, pikiran dan gerakan. Boleh nyatukan dia, aku ora paham aku. Tapi nyata dia seperti itu. Allah, nggak jadi. Ini juga nggak boleh. Kan itu. Sudahlah biasa aja. Allahu Akbar. Ila an tafutahu ma'al imami qiraatul Fatihah. Sampai akhirnya dia terlewatkan bacaan Al-Fatihah bersama imam. Au yakadu tafutuhu rak'atu, atau bahkan hampir ketinggalan 1 rakaat. Au yatashaddadu fil wara'il ghali, atau contoh yang ketiga, kalau tadi yang pertama masalah wudu, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga tentang al-wara'. Al-wara' itu sikap hati-hati. Sikap hati-hatinya tetapi berlebih-lebihan. Hatta, contohnya apa? La ya'kula syai'an, dia tidak mau makan min ta'ami amatil muslimin, dia tidak mau mengkonsumsi makanan keumuman kaum muslimin, khasyata dukhuli syubhati alaih, karena takut ada syubhat di makanan itu. Ya. Betul-betul nggak mau beli di warung, pokoknya harus masak sendiri. Anak-anaknya juga dididik seperti itu. Nggak boleh jajan di sana, nggak boleh beli di situ. Padahal sing duwe warung ki yo Salafi, Nuri namanya. Sing dodolan keliling ku yo Salafi, Abu Uwaisi. Ya. Itu tetap nggak boleh. Saking protektifnya itu loh. Saking protektifnya. Enggak. Pokoknya semuanya masak sendiri. Lupa dia. Lah bahan-bahannya itu saka ngendi gitu loh. Bahan-bahan yang dia masak itu beli dari siapa coba? Ya tetap dari warung juga loh. Kan gitu. Itu setan mempermainkan akal orang ini. Gitu. Kita itu diajari as-siratal mustaqim. Nanti akan dibahas Ibnu Qayyim. Jalan yang lurus itu ya pas gitu loh. Tidak terlalu bermudah-mudahan, tapi juga jangan sampai berlebih-lebihan. Gitu. Kalau memang warung itu muslim, daerahnya daerah muslim, bismillah makan. Kalau pas kita nggak mood untuk masak, istri sedang sakit, repot atau capek, ya kan, udah beli bismillah. Gitu. Dan nggak usah ditanya itu, jelas rumah makan Padang, ya kan, Takana Juwo, ya kan, atau Murmer, Murah Meriah, ini nama-nama warung makan Padang itu kan jelas orang Padang muslim. Kan gitu. Tanda-tanda di dinding-dindingnya juga seperti itu ya kan. Ya, waktu sholat, ayat kursi, terlepas dari hukum menggantung ayat kursi ya. Tapi itu untuk menunjukkan bahwasanya warung itu muslim, dia pakai jilbab dan segala macam, di samping masjid pula, ya kan. Ada tulisan apa? Tidak melayani di waktu sholat misalkan. Tanya, ini ayam dipotong di mana nih dah? Nah, gitu. Tanya pula, dipotong sendiri gitu ya. Alah baca bismillah, itu. Tanya lagi, tadi waktu motongnya baca bismillah apa enggak? Itu juga enggak boleh secara agama. Enggak ada ulama yang memerintahkan, bahkan mengizinkan seperti itu, enggak boleh. Sudah berhusnudzan, berprasangka baik, itu muslim. Ya. Lucunya kata Ibnu Qayyim, walaqad dakhala hadzal wara'ul fasidu ala ba'dil 'ubadi. Wara' yang berlebihan seperti ini, itu ternyata
menyusup di kalangan ahli ibadah. Alladzina naqasa hafzuhum minal ilmi, yang secara keilmuan itu memang kurang. Apa itu? Hatta tana'a an ya'kula syai'an min biladil muslimin. Dia enggak mau makan makanan yang berasal dari negeri-negeri muslim. Wa kana yatakawwatu bima yuhmalu ilaihi min biladin nasara. Ini dia. Yang berasal dan bersumber dari negeri muslim dia enggak mau, dia malah membeli bahan-bahan makanan yang berasal diimpor dari negeri-negeri Nasrani. Ini zamannya Ibnul Qayyim ini. Gitu. Zamannya Ibnul Qayyim. Enggak mau makan daging dari RPH, rumah potong hewan, yang ada di kotanya. Ya, kalau di Jogja Solo dan sekitarnya kan nama kampung itu mesti Kampung Jagalan. Dari zaman dulu itu, zaman keraton itu yang namanya Jagalan, ini tempat jagal. Sekarang oleh pemerintah didirikannya RPH itu, rumah potong hewan. Dan SOP RPH itu sesuai syariat Islam. Karena pemerintah itu sangat sensitif sekali. Kenapa? Karena ini mayoritas muslim. Dia nggak mau makan di situ. Akhirnya makannya dari apa? Barbekyuan. Tahu barbekyuan nggak? Pembakaran itu loh. Dan itu. Karena saya pernah juga diajak makan seperti itu, rame-rame itu. Beli di mana ini? Impor, Ustaz. Impor. Ini premium katanya. Premium dari mana? Australia. Tapi memang labelnya halal. Ya. Karena negara-negara kafir pun dia mengerti pasar halal itu memang lebih menjanjikan. Orang kafir pun senang dengan produk halal. Orang kafir itu tahu yang namanya halal itu lebih dari sekedar sehat, lebih dari sekedar higienis. Orang kafir loh. Makanya orang kafir itu di Singapura, di Australia, di Inggris, di Eropa, yang namanya produk-produk halal mereka masuk di situ. Orang Cina komunis masuk di industri halal. Kenapa? Karena mereka intinya duit sih. Tapi memang betul-betul mereka standarisasi halal. Jadi ini dari mana? Dari Australia, dari New Zealand. Halal, Ustaz. Premium. Ya kalau pas itu ada sih nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah kata Ibnul Qayyim di sini, itu yang diimpor dari negara kafir dia mau, tanpa sedikit pun khawatir jangan-jangan ada syubhat di situ. Sementara yang jelas-jelas RPH dikelola pemerintah Indonesia yang muslim, tukang potongnya juga muslim, ada laporan semua. Kalau di RPH kan semuanya laporan. Sapi yang disembelih itu riwayatnya gimana, dicek dulu sama dokter hewan itu. Bukan cuma sehat iki, boleh. Itu sama dokter hewan dicek dulu dan ada catatannya resmi. Itu malah nggak mau. Yang jadi masalah di situ. Kata Ibnul Qayyim, wa yab'atsu bil qasdi li tahsili dzalik, bahkan dia sengaja nyuruh orang untuk mencari barang-barang imporan dari negara Nasrani. Fa auqa'ahul jahlul mufrid wal ghuluwuz zaid, kejahilan dia yang keterlaluan itu, ya, dan sikap berlebih-lebihannya yang melebihi batas itu membuat dia terjatuh. Auqa'ahu itu artinya terjatuh fi isa'atiz dzan bil muslimin, terjatuh dalam sikap berprasangka buruk kepada kaum muslimin. Wa husnidz dzanni bin nasara, akhirnya dia berprasangka baik kepada orang-orang Nasara. Na'udzubillahi minal khidlan. Kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari kerendahan dan kehinaan. Sama orang muslim nggak percaya. Percayanya malah sama orang kafir. Qala fa haqiqatu ta'zimi lil amri wan nahi. Sehingga hakikat sikap menghormati konsep perintah dan konsep larangan. An la yu'arada bi tarakhusin jafin. Jangan sampai perintah dan larangan itu disikapi dengan mengambil rukhsah secara berlebihan. Wala yu'arrada li tasydidin ghalin, juga tidak boleh disikapi dengan sikap keras secara berlebihan. Fa innal maqsuda huwas siratul mustaqim. Karena tujuan sesungguhnya adalah jalan yang lurus, al-musilu ilallahi azza wajal bisalikihi, yang akan membawa kepada Allah Azza wa Jalla bagi mereka yang menempuhnya. Wa ma amarallahu azza wa jalla bi amrin,
perlu kita ingat dan kita ketahui, kata Ibnu Qayyim, semua yang Allah perintahkan tidak ada satupun illa walisyaitani fihi nazghatani, melainkan di situ setan punya dua cara, punya dua bisikan, imma taksirun wa tafritun wa imma ifratun wa ghuluwun. Perintah salat misalkan, perintah salat. Salat itu ada perintahnya? Ada. Ada enggak Zul? Ada. Apa dalilnya? Ayat Al-Quran, hadis Nabi. Dalil itu ayat Quran, hadis Nabi. Ayo. Ubaid. Perintah salat. Rukun Islam yang kedua. Hamzah. Mana dia? Pindah pula dia. Hamzah. Oh itu. Apa? Pernah baca apa? Yang keras lah. Perintah untuk sholat. Nggak tahu ayat berapa, nggak apa-apa. Tapi artinya apa, nggak apa-apa, boleh. Apa? Nggak tahu terus ayatnya apa? La'allakum tattaqun. Nah, sudah kita ganti contohnya puasa. Dah. Itu aja, enak kita. Kawan kita, ya kan? Itu ayat tentang puasa. Enggak apa-apa, sekarang contohnya puasa. Puasa itu diperintahkan apa enggak? Diperintahkan. Perintah puasa itu setan pasti paling tidak punya dua cara. Cara yang pertama, taksirun wa tafritun. Taksir dan tafrit itu artinya meremehkan ibadah puasa. Jalur meremehkan. Jalur yang kedua, ifratun wa ghuluwun, berlebihan dalam hal berpuasa. Setan itu pasti begitu caranya. Kalau yang meremehkan puasa ini apa ini? Enggak puasa. Padahal wajib. Bulan Ramadan tidak puasa. Kalau yang berlebihan, contohnya apa? Berlebihan dalam hal puasa. Ngeblong. Nah, itu juga ngeblong enggak apa-apa. Itu contoh juga, puasa Ramadan telung dino berturut-turut. Nemlung, mampu aku ki. Orang nganggo sahur, orang nganggo buka. Gitu. 3 hari berturut-turut kan itu. Atau misalkan dia sengaja tidak sahur walaupun 1 hari. Kenapa? Katanya kuat kok puasa. Atau bukan hanya puasa Ramadan, di luar Ramadan tetap puasa. Idul Fitri puasa, Pak. Apa ora hebat apa aku iki? Gitu aja. Betul-betul tidak cinta pada dunia, tidak tergoda oleh makanan-makanan yang semua akan berakhir menjadi apa ini. Itu namanya berlebihan. Salat juga sama. Ada yang tidak memperhatikan salat, tapi ada juga yang berlebihan. Kan itu. Sampai akhirnya gara-gara salat dia tidak ngurusi keluarga. Gara-gara salat akhirnya dia tidak mau bekerja. Gara-gara salat akhirnya enggak bermasyarakat. Sak jam sak durunge adzan wis ning masjid. Ya kan itu. Setelah salat tetap ning masjid. Gitu. Salat terus. Itu juga ada orang seperti itu. Digoda oleh setan. Jadi setiap perintah, silakan perintah apapun itu pasti ada yang taksir dan tafrid, ngeremehke. Ada yang ifratun wa ghulu. Ghulu itu ekstrim, berlebihan. Kalau mendidik anak, ada enggak perintah mendidik anak? Ada, jelas, ya kan? Qu anfusakum wa ahlikum naron. Setan tuh masuk juga di sini. Ada yang taksirun wa tafrid, ngeremehkan pendidikan anak. Kalau dalam psikologi anak itu namanya pola pendidikan liberal, ya kan? Ada yang ifratun wa ghuluwun, terlalu kaku secara berlebihan. Itu kalau psikologi pendidikan namanya pola pendidikan otoriter. Ya kan itu. Akhirnya sing penting bocah iki seneng ora apa-apa, guys. Arep ngomong apa ora usah dicek, guys. Sing penting urip. Bocah ora bali ora digoleki kan. Kalau apa ngendikane Ustaz Yusuf kene nih. Anake ora bali ora digoleki, pitike ora bali digoleki gitu ya.
Pitik lebih mahal daripada anak. Wah, pitik orang Bali. Nah, itu namanya taksir dan tafrid. Tapi ada juga yang ifrat dahulu. Apa? Enggak boleh sekolah. Enggak boleh mondok, maksudnya di rumah terus. Enggak boleh main di luar. Jadi tiap hari itu cuma buka gorden. Ini, ya kan? Lihat teman-temannya bermain. Longong ini. Sepupunya datang. Ya enggak boleh main. Pokoknya di rumah terus overprotective. Ya, itu juga nggak boleh. Pokoknya itulah rumusnya, kata Ibnul Qayyim, setiap perintah itu pasti ada dua jalur setan untuk menyesatkan. Fala yubali bima dhafara minal abdi. Setan nggak peduli cara mana yang membuat dia berhasil untuk menjatuhkan hamba itu minal khati'atain, pada kesalahan. Mau jalur remeh kayak yang penting dia tersesat, kalau memang nggak bisa ya bablas kesisan gitu. Ibarat jalan itu sudah ditentukan. Setan itu berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran tersebut. Piye caranya dicegah gitu. Kalau dicegah, dilarang-larang, diapusi, dienggo-enggo ke ra iso, tetep loro bablas kesisan. Itu Ibnul Qayyim yang bilang. Kata Ibnul Qayyim, fa innahu ya'ti ila qalbil 'abdi fayashammah. Setan itu dia masuk ke hati manusia. Terus dia cium-cium. Ya syama itu dia gini, cium-cium. Fa in wajada fihi taksiran aw futuran aw tawaniyan wa tarkhisan akhadahu min hadhil khuttah. Kalau ternyata dia mencium aroma dari si hamba itu, suka ngeremehke, gampangke, ya kan? Kemudian cepat bosan, gampang jenuh. Nah, diperangkap dengan langkah ini. Apa itu? Fathabbatahu wa aq'adahu wa darabahu bil kasali wat tawani wal futur. Dihantam betul itu si hamba untuk kemudian malas gerak, kemudian tidak mau beraktivitas, futur, malas dan lain-lain. Wa fatahalahu, tapi enggak sampai di situ. Tapi wa fatahalahu babat ta'wilati war raja wa ghaira dzalik. Terus ditambah-tambahi sama setan. Dengan apa? Berbagai macam takwil dan juga harapan-harapan. Ora apa-apa. Salat ning omah ki ora apa-apa. Sing penting salat kok. Itu, ya kan? Kenapa? Karena setan mencium aroma males dari orang ini. Kan itu. Omahmu ki adoh. Itu. Nek malah tiba, nah, lunyu, ya kan? Nek dibegal uang yo piye? Gitu. Setan itu, ya kan? Nek kena udan loro, nah, malah kewajiban-kewajiban yang lainnya terbengkalai. Wes salat wae ning omah. Padahal itu enggak hujan-hujan banget. Udan toh. Padahal karena atapnya seng. Jangankan hujan ya, hujan gerimis. Wong musim kemarau aja kejatuhan kerucuk-kerucuk dari pohon jati di atasnya kaya udan kok. Setan bilang dalam hatinya itu, ning omah wae, nek lara piye? Kalau sakit, itu setan itu, caranya begitu. Akhirnya dikasih harapan-harapan. Gitu. Hatta rubbama tarakal abdul ma'mura jumlatan. Sampai akhirnya si hamba meninggalkan perintah itu secara total. Wa in wajada indahu hadaran wa jiddan wa tasmiran wa nahdatan. Tapi kalau si setan ini mencium aroma semangat dari hamba, oh wong iki kok semangat. Sungguh-sungguh nih, serius ini, mantap ini. Bahkan itu, pokoknya nggak pernah mengenal kata malas, tidak ada kata lelah, semangat sekali ini, bablas kesisan. Wa ayisa an ya'khudhahu min hadzal bab. Setan akhirnya putus asa, nggak bisa ini kalau kita hantam dia dengan males, dengan ono iki, ono kuwi, ra iso tetep wong iki tetep salat pokoknya. Akhirnya dibablaske. Udan deres tenan, lampu mati, tetep mangkat. Ini juga nggak boleh. Oh, kalau dalam sholat itu azan ya, kalau memang hujan itu deras sampai menimbulkan maldharat, shallu fi buyutikum. Sholatlah di rumah. Itu Nabi Muhammad yang memerintahkan. Dalam lafal yang lain, shallu fi rihalikum. Ya kan? Sholatlah di tempat-tempat kalian masing-masing. Kalau zaman pas perjalanan di tenda ya di tenda. Ini yang wongnya semangat iki, sisan wae. Top gue mas, udan rono sing mangkat tetep gue sing mangkat.
Kowe sing ngadani, kowe sing ngomati, kowe imam dhewe. Nah, gitu. Sing liyane ra ono sekampung sing kaya kowe. Nah, udah. Dihalang-halangi enggak bisa, ini misalkan jalan lurus, dihalang-halangi enggak bisa, tetap bablas aja si hamba ini sama setan disangke. Itu yang Ibnu Qayyim bilang, qala rahimallah amarahu bil ijtihadiz zaid. Setan akhirnya memprovokasi orang itu untuk sungguh-sungguh tetapi zaid. Zaid itu apa? Berlebihan. Wa sawwala lahu anna hadza la yakfika. Setan akhirnya mempengaruhi, menggoda dia dengan, wah, seperti itu enggak cukup, la yakfika. Wa himmatuka fawqa hadza. Kemampuan dan semangatmu itu lebih loh dari sekedar ini. Wa yanbaghi laka an tazida 'alal 'amilin. Kamu itu harus lebih daripada orang-orang lain dalam hal beramal. Wa an la tarkuda idza raqadu, jangan sampai kamu tidur ketika mereka tidur. Wa la tuftira idza aftaru, jangan sampai kamu tidak puasa ketika mereka juga tidak puasa. Wa an la taftura idza fataru, ketika mereka itu malas kamu jangan sampai malas. Wa idza ghassala ahaduhum yadayhi wa wajahu thalatha marratin, kalau orang pada umumnya ketika wudu membasuh wajah dan tangan 3 kali, faghsil anta sab'an, kamu ping 7. Itu. Sab'an itu apa artinya? 7. Ora top piye, Mas. Kondang kowe. Yang lainnya 3 kali, kamu 7. Kurang mantep apa kamu? Wa idza tawadda'a lis-salati faghtasil anta laha. Kalau orang lain itu salat wudu, kowe aduso. Itu Ibnu Qayyim yang bilang, bukan saya ini. Ibnu Qayyim yang kasih contoh ini. Faghtasil anta laha. Mandi. Tiap kali salat wadus. Tiap kali mandi salat wadus. Begitu. Ora cukup wudu. Gitu. Mandinya ping 7 akhirnya. Ya kan? 5 salat wajib, 2 kali salat sunnah. Ya. Wa nahwi dzalika minal ifrati wat ta'addi. Contoh-contoh yang berlebihan seperti itu juga banyak. Fayahmiluhu 'alal ghuluwi wal mujawazati wa ta'addis siratil mustaqim. Itu mendorong dia untuk melakukan ibadah secara berlebihan, bahkan melampaui batas jalan yang lurus. Kama yahmilul awwala 'ala taksiri dunah wa an la yaqrabah. Sebagaimana setan melalui jalur yang pertama, bagaimana caranya menghalang-halangi orang jangan sampai mendekat ke jalan yang lurus. Wa maqsuduh, intinya minar rajulaini, dari 2 orang yang dicontohkan tadi, ikhrajuhuma anis siratil mustaqim. Piye carane supaya hamba itu tidak berada di jalan yang lurus. Hadza, kalau orang ini bi an la yaqribahu wa la yadnuwa minhu, jangan sampai mendekat ke jalan yang lurus. Wa hadza bi an yujawizahu wa yata'addah. Kalau dihalang-halangi enggak bisa, itu justru malah didorong sekaligus supaya yujawizahu wa yata'addah, supaya kebablasan dan melampaui batas. Wa qad futina bi hadza aktsarul khalqi. Banyak makhluk ya menjadi korban karena urusan ini. Wala yunji min dzalika. Terus caranya bagaimana supaya selamat, supaya sampai di jalan yang lurus, ya ora kebablasan. Apa itu? Cara selamatnya itu tidak ada illa ilmun rasikhun, kecuali ilmu yang kuat, wa imanun wa quwwatun ala muharabatihi wa luzumul wasati wallahul musta'an. Ilmu yang kuat, iman yang bagus berkualitas supaya bisa memerangi setan, melawannya, sehingga luzumul wasati, tetap berada di tengah, wallahul musta'an. Hanya pada Allah kita meminta pertolongan. Bisa dipahami ya? Jadi Ibnu Qayyim itu menggambarkan jalan yang lurus itu, ini jalan yang lurus, ya kan? Setan itu berusaha menghalangi, ya kan? Ini mau mendekat, ojo, dialihkan. Sini mau mendekat, jangan, ini begini, wah nanti kamu susah, kamu nanti miskin, anak-anakmu njuk piye, kamu nanti dibenci loh. Kamu nanti enggak dihargai, kamu nanti segala macam. Wes ras itu. Tapi ora apa-apa, bismillah pokoknya. Ora masalah. Setan wah iki kok dihalang-halangi enggak bisa. Malah betul, enggak masalah. Kudune ngene. Bablas. Ya, itu keterangan dari Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Kita cukupkan sekian. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang biidznillah, bahwa al-'abdu bainal bala'i wal i'anati. Hamba itu selalu di antara 2 hal, ujian dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.